Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, di sebuah paroki, suatu hari ada beberapa orang yang datang ke pasornya. Dari mereka itu ada pengurus, ada aktivis, ada umat. Mereka bertanya kepada pasornya, kegiatan apa saja yang harus kami perhatikan. Lalu pastornya itu menjawab, "Kalian ini tahu nggak sih, gereja itu yang mempunyai Yesus, yang mendirikan Yesus, yang mengepalai juga Yesus. Jadi pertama-tama yang harus kita pikirkan itu adalah Yesus. Yesus itu pertama-tama bukan sibuk dengan kegiatan. Yang menjadi tujuan utama Yesus itu adalah sikap seperti apa yang mau dibangun. Bukan kegiatan apa, tapi sikap apa yang harus dihidupi, yang harus dibangun. Yesus itu dalam hidupnya hanya mewartakan soal sikap hati, bukan kegiatan. Bukan kegiatan tapi sikap hati. Maka harusnya pertanyaannya adalah sikap hati seperti apa yang harus dihidupi, yang harus dibangun, atau kalau sudah terbangun harus meningkat. Sikap hati bukan kegiatan apa, tapi sikap hati yang seperti apa. Dan yang dibangun, yang dikehendaki oleh Yesus, dan itu juga yang dihidupi adalah sikap yang rendah hati. Siapapun dalam gereja hanya satu di antara dua. Dia akan menjadi penghambat atau yang memudahkan. Kalau orang itu keras kepala, dia akan menjadi penghambat. Kalau dia itu rendah hati, dia akan memudahkan rahmat. Kalau keras kepala, menyumbat, mempersulit rahmat. Saudara sekalian yang terkasih, di dalam Injil yang tadi kita dengar bersama, Yesus berbicara soal sikap hati. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan Allah? Yang terbesar tidak lain adalah yang rendah hati. Kita memasuki bulan Rosario. Yang menjadi pusat perhatian dari doa Rosario adalah peristiwa-peristiwanya. Ada peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa mulia, dan peristiwa terang. Peristiwa-peristiwa itu semuanya berbicara tentang Yesus. Maka doa Rosario itu menjadi kesempatan untuk bersama Bunda Maria merenungkan peristiwa-peristiwa Yesus. Di dalam peristiwa-peristiwa itu kita merenungkan tentang sikap rendah hati yang dihidupi oleh Yesus, tetapi juga dihidupi oleh Bunda Maria. Jadi doa Rosario itu sebenarnya kalau orang menghayati betul dan juga tahu betul, itu adalah sarana membangun sikap rendah hati. Buah doa Rosario adalah rendah hati. Semoga kita memanfaatkan betul kebaikan yang Tuhan berikan lewat gereja, yaitu bulan Rosario. Tuhan memberkati.